Pendengar setia sahabat RAL, kita akan ikuti tablik akbar yang akan disampaikan langsung oleh Ustaz Luqmanul Hakim Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MPI, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala shadiqil wa'dil amin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bersama-sama di Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo, bersilaturahmi, berdoa, berzikir, melakukan refleksi muhasabah akhir tahun 2024. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tahun kita yang telah lalu menjadi kebaikan, menjadi saksi untuk waktu yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun kita yang lalu adalah tahun yang penuh dengan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan tahun kita yang lalu insya Allah bisa memberatkan timbangan perhitungan kita di yaumul akhir nanti insya Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan kerabatnya, insya Allah kepada kita umatnya yang masih setia dengan ajaran beliau. Yang terhormat Bapak Qodi serta seluruh tokoh-tokoh agama, para imam, para ustadz, para kiai yang sempat hadir, yang saya hormati Ketua BKOW Provinsi Gorontalo serta seluruh pengurus BKOW, ketua-ketua majelis taklim, pimpinan organisasi perempuan, seluruh hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita acaranya, zikirnya dalam rangka melepas 2024. Ternyata Bapak Ibu, 2024 ini berlalu juga ya. Kita akan pindah pada tahun berikutnya 2025. Cepat sekali ternyata waktu ini Bapak Ibu. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wamal hayatud dunya fil akhirah illa qalil, wama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Ini di surat At-Taubah. Dan sesungguhnya kehidupan dunia itu, keindahan dunia itu, hiasan dunia itu, dibanding dengan lamanya hidup di akhirat itu qalil, sedikit saja. Kita ini mau hidup dikasih oleh Allah umur berapapun, dibanding kehidupan akhirat ini sedikit. Kita mau dapat umur berapapun, Pak. Ini umur umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling pendek umurnya. Rasulullah menyebut a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu cuma antara 60-70 tahun. Ada yang lebih dari itu, tinggal bonus itu. Umumnya 60-70 tahun itu umur umat Nabi Muhammad. Allah kasih umur kita ini beda-beda Bapak Ibu, tetapi setiap orang nanti akan dengan pertanggungjawabannya masing-masing. Ada orang baru lahir sudah mati, Bu. Ada orang baru 1 bulan so mati. Ada yang belum tumbuh giginya sudah mati. 10 tahun, ada yang 20 tahun, 50 tahun meninggal dunia. Tapi umur umat Rasulullah itu ya sekitar itu, ma baina sittina wa sab'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini umur tidak gratis. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, sesungguhnya innama anta ayyam, innama antal ayyam, idza dhahaba ba'duha dhahaba ba'du. Sesungguhnya manusia itu cuma kumpulan hari-hari. Kalau sebagian hari itu sudah pergi, maka sebagian dari kita sudah pergi. Kita orang ini cuma kumpulan hari. Kalau tahun sota tambah, berarti sebagian dari hidup kita sudah pergi. Sebagian dari hidup kita sudah pergi, dan tidak gratis Bapak Ibu. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, kata Al-Quran. Dan sungguh benar-benar kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang semua nikmat yang kita terima. Ibu, kita orang ini mau bandingkan dengan umat lain, pendek umur kita ini. Semakin dekat hari kiamat, semakin pendek umur umat manusia. Orang-orang zaman dulu panjang umurnya. Nabi Ibrahim itu di dalam riwayat, di dalam Sahih Muslim disebut
beliau disunat ukhtutina Ibrahim wa huwa ibnu thamanina sana. Nabi Ibrahim itu disunat Nabi Ibrahim itu ketika usianya 80 tahun. 80 tahun. Bil qudum ini bisa terjemahannya bisa dua. Qudum dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan kapak, bulingo. Jadi Nabi Ibrahim itu disunat ukhtutina umur 80 tahun bil qudum dengan kapak. Atau juga bisa diartikan bil qudum ini artinya di kampung yang namanya kampung Kudum. Ada satu desa, satu tempat namanya Kudum. Ibrahim disunat di situ. Umur berapa? Umur 80 tahun. Kita berpikir Ibrahim sudah tua waktu disunat. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Karena orang zaman itu umurnya sampai 250 tahun. Orang zaman itu umurnya 350 tahun. Jadi 80 tahun itu masih muda zaman itu. Nabi Nuh alaihi salam, beliau berdakwah di tengah kaumnya alfasanatin, dalam Al-Quran alfasanatin illa khamsina ama, 950 tahun dia dakwah. Panjang umurnya, Pak. Nabi Adam 1000 tahun dalam riwayat. Orang-orang dulu panjang umurnya. Ya, ada yang umurnya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang dunia ini. Siapa itu? Yang dikasih umur oleh Allah tidak akan mati sampai hari kiamat. Siapa? Iblis. Iblis itu ketika dia diusir dari surga, dia mengatakan, ya Allah, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Al-Quran mengatakan, qala innaka minal mundarin, engkau dipanjangkan umurmu sampai hari kiamat. Nanti sok kiamat baru dia mau mati. Ada yang biar kiamat belum mati, tapi mati juga. Siapa itu? Ada 4 malaikat yang paling terakhir dicabut nyawa. Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Ada tugas-tugas mereka yang akan mereka lakukan pada hari kiamat, sehingga mereka paling akhir matinya. Tapi mati juga, berakhir juga. Nah, kita ini umur umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cuma 70 tahun, sobanya itu. Cuma 60 tahun, mabaina sittina wa sab'in. Kalau kita ikut umur umat Nabi, kalau kita ikut umur Nabi, ya, umat ini, maka usia kita cuma berapa tahun, Ibu? 63 tahun hitungan Hijriah, 62 tahun hitungan Masehi. Pendek umur ini. Pendek umur ini, Pak. Ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidup yang singkat ini tidak gratis. Sekali lagi, hidup yang singkat ini ada pertanggungjawabannya. Makin orang kalau beli di Alfamart, ya, kita orang kalau beli di warung, makin banyak kita orang ambil barang, makin lama kita di kasir, ya kan? Makin banyak orang ambil barang, makin lama juga kita di kasir. Semakin banyak kita kumpul dari dunia di umur kita ini, maka semakin panjang juga hisab kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu ayat summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kepada siapa turunnya? Turunnya kepada Rasulullah. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, bahwa sungguh, ini sebenarnya dalam bahasa Arab ayat ini boleh disingkat, Pak. Dalam bahasa Arab kita boleh bilang summa tus'alu yauma idzin 'anin na'im. Kita boleh sederhanakan menjadi tus'alu. Tapi Al-Quran tambah di situ dengan lamut taukid di awal, latus alu. Kemudian ada nunut taukid di belakang, itu penguat, Pak. Latus alunna, bahwa sungguh benar-benar kalian ini akan dimintai pertanggungjawaban. Ibu, ya, semakin banyak dibawa, semakin banyak hitungannya, ya kan? Latus alunna, coba ayat ini dengan penguat seperti tadi, summa latus alunna yauma idzin 'anin na'im, sungguh benar-benar kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang semua nikmat yang kamu terima. Itu turun kepada Rasulullah. Allah kasih ingat, Muhammad, nanti hari kiamat mau ditanya semua ini nikmat. Rasulullah itu so nikmat apa beliau dapat di hidup itu, ya? Nikmat dunia apa? Rumahnya sederhana, ya kan? Khalid bin Walid itu kalau masuk ke rumah Nabi, beliau tidak bisa berdiri di kamar Rasulullah karena kepalanya itu kena atap rumah Nabi, Bu. Itu rendah atapnya. Umar bin Khattab itu, memang Umar bin Khattab ini agak tinggi, yang keturunan ibunya dari Bani Makhzum. Jadi dia agak tinggi, kalau dia naik kuda, kakinya menyentuh tanah. Kalau dia jalan rame-rame dengan orang, dia seperti naik kuda, tinggi. Tapi Umar bin Khattab itu kalau masuk ke kamar Rasulullah, kepalanya itu kenapa? Di atap rumah Nabi. Kehidupan Rasulullah sederhana.
tidurnya juga tidak di kasur yang empuk. Beliau tidak pernah merasakan kemewahan seperti yang dirasakan oleh kita saat ini, Bapak Ibu. Tapi untuk yang sederhana seperti itu, Al-Quran mengatakan summa latus'alunna yauma idin anin na'im, kalian akan ditanya tentang nikmat. Bayangkan kita orang ini nanti di hari kiamat mau ditanya bagaimana model, ya kan? Seperti apa nanti kita ditanya pada hari kiamat. Orang paling miskin hari ini itu menikmati kemewahan yang tidak pernah dirasakan oleh orang paling kaya Bani Umayyah zaman dulu, ya kan Pak? Orang sekarang Pak sudah naik motor. Mana orang Bani Umayyah dulu naik motor? Kita sudah merasakan kemewahan. Kita sudah sholat di masjid ada kipas anginnya. Orang paling kaya zaman dulu itu tidak merasakan kemewahan seperti yang dirasakan oleh orang paling miskin zaman sekarang. Tapi untuk mereka Quran turun, latus alunna yauma idzin anin naim. Kita orang ini mesti introspeksi Pak. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum nanti dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kita orang punya umur ini cepat sekali. Ya, cepat sekali Pak. Cepat sekali Bu. Lihat, kira-kira 100 tahun yang akan datang, ibu di mana? Ya? Atau tidak usah 100 tahun. Kalau mulai dari sini 20 tahun yo. 20 tahun yang akan datang ibu di mana? Bapak-bapak semua kita di mana 20 tahun yang akan datang? Ada enggak orang ingat kita 20 tahun yang akan datang setelah kita mati? Kita ini susah payah Pak bekerja, berbuat, melakukan aktivitas supaya orang ingat kita. Tapi apakah orang ingat Pak? Manusia itu lupa begitu cepat. Kita ini akan dilupakan begitu cepat. Coba lihat. Lihat keluarga kita. Lihat orang tua kita. Yang paling disayangi sekalipun dilupakan dengan cepat. Ada enggak orang yang ingat mamanya yang mati, dia ingat setiap hari. Yang 10 tahun lalu mati, dia ingat setiap hari. Ada enggak sekarang? Tidak Pak. Manusia itu cepat sekali lupa. Cepat sekali kita lupa ini. Ya. Kalau kita mau beramal ini untuk manusia, orang lupa Pak. Hari ini kita meninggal, yang paling sayang sekalipun. Yang paling sayang sekalipun. Saya ibu, beberapa waktu yang lalu saya hadir takziah. Ini cerita betul. Ini biar tidak apa-apa ini ya. Ini cerita pengalaman ibu. Saya hadir, saya punya teman meninggal dunia istrinya. Saya datang, saya lihat sedih sekali dia. Saya tidak pernah lihat ada suami seperti teman saya itu. Waktu meninggal istrinya bengkak matanya, ya kan? So tak kusut bajunya, so tidak teratur Pak. Dia menangis terus. Sepanjang pemakaman itu dia menangis terus. Saya sapu-sapu belakangnya, saya bilang sabar. Ini nanti waktu akan menghilangkan kesedihan ini. Nanti bisa cari gantinya, sabar. Dia bilang, Ustaz, tidak ada yang macam saya punya istri itu. Dia bilang saya ini, tidak ada yang macam saya punya istri itu Ustaz. Dia yang paling baik, dia tidak baku bantah dengan saya. Dia penuhi semua hajat saya. Dia tidak pernah baku salah dengan saya Ustaz. Kami sudah punya beberapa anak dan dia tidak pernah bikin masalah. Saya bahagia betul dengan istri saya ini. Dia penangis. Saya bilang sama dia, tidak apa-apa, sabar Ustaz. Tidak bisa saya sabar Ustaz. Saya bilang nanti bisa dapat juga gantinya. Banyak yang sama nanti mau dapat. Dia bilang tidak ada Ustaz. Tidak ada yang seperti istri saya yang meninggal itu. Ya. Dan saya ini tidak tahu. Kalau dia meninggal ini saya tidak tahu mau kawin. Tidak ada saya punya niat mau kawin lagi. Dia bilang saya. Dia menangis Pak, bengkak matanya. Kira-kira ada 5-6 bulan kemudian, ya, belum sampai 1 tahun. Saya hadir di pemakaman lagi, ada pemakam lagi dekat TP rumah. Dia berjalan dengan cewek satu Pak. Saya bilang sama dia, so ada anak besar ente ini? Dia bilang, Ustaz bukan anak ini, istri baru. Ite olah baru kemarin dia bilang dia tidak mau kawin lagi, ya kan? So tidak ada perempuan seperti istri saya. Ternyata cepat sekali lupa Pak. Cepat sekali lupa Bu. Oleh karena itu siapkan diri untuk amal saja, untuk akhirat saja. Waktu ini berlalu begitu cepat. Orang-orang di sekitar kita mati-mati Pak, mati-mati Bu. Dan kita ini kalau kita lihat di sini rata-rata ini hampir semua kita ini sudah melewati separuh umur kita dari jatah yang diperkirakan oleh Rasulullah 60 atau 70 atau ma baina 60 wa 70, antara 60-70 tahun kita ini sudah lewat Pak. Kita sudah menghabiskan separuh.
Kita mau bikin apa yang separuh ini, dan tahun berganti tahun itu berganti hari, berarti juga berkurang jatah hidup kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama antal ayyam, kata Imam Hasan al-Basri, sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Idza dhahaba ba'duha dhahaba ba'duk. Kalau sebagian hari itu sudah pergi, sebagian hari itu sudah berganti, maka sebagian dari kita juga sudah pergi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahun depan kita niatkan amal soleh sebanyak-banyaknya, insya Allah, amin. Mudah-mudahan umur panjang tahun depan, kita siapkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Harta yang kita kumpul belum tentu bisa kita nikmati. Kita orang mau kumpul banyak-banyak juga, yang menikmati bukan kita Pak, yang menikmati adalah ahli waris. Mungkin yang menikmati adalah musuh kita setelah kita. Kita tidak tahu siapa yang menikmati. Ya kan? Rasulullah mengatakan ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan akan kau habiskan. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai akan kau hancurkan. Wa ma tasaddaqta fa'abqaita, yang kau sedekahkan, yang kau infakkan, yang kau lakukan di jalan kebaikan, itulah yang menjadi milikmu yang sejati, milik kita di akhirat. Jangan sampai kita orang ini ya di dunia bagaya, hidup mewah luar biasa, tapi lupa untuk menabung akhirat. Di akhirat miskin Pak, nauzubillah. Jangan sampai di akhirat miskin. Di akhirat hidupnya lebih lama. Di akhirat hidupnya lebih lama. Hendaklah perjuangan kita, aktivitas kita, kegiatan kita, semua yang kita lakukan hari ini, pekerjaan apapun, orientasinya adalah supaya kita hidup nyaman di akhirat. Mesti enak di akhirat. Harus ada yang kita kekalkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu, jangan terlalu banyak DP 0 itu rekening, ya, jangan terlalu banyak DP 00. Harus ada juga sedikit yang kita sedekahkan. Kalau ada gaji, pakailah untuk belanja, sisakan untuk anak-anak, untuk keluarga. Tabung sedikit boleh, ibu nikmati sedikit boleh, tapi jangan lupa siapkan untuk tabungan akhirat, ya kan? Kalau ibu mati, kalau kita lupa sedekah Bapak Ibu, kita lupa berbuat baik, kita akan menyesalinya. Dalam Al-Quran disebut orang itu kalau setelah dia mati, dicabut nyawanya, dia akan mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Tuhanku, kalau kamu panjangkan usiaku sedikit saja, mau bersedekah kita, mau berbuat baik kita, wa akun minas salihin, aku akan menjadi orang soleh, ya, aku akan menjadi orang soleh. Saya beberapa waktu yang lalu Ibu, pada 2 tahun lalu ke Covid, kita bangun masjid di Al-Khairat. Jadi kebetulan karena santri, masjidnya itu, masjid lama itu sudah tidak penuh, sudah tidak cukup, tidak muat. Santri ada 1000 lebih. Kalau mereka sholat berjamaah di Akhirat Ilamuta itu mesti antrian. Jadi selesai antri, selesai sholat ganti lagi. Akhirnya kita bongkar masjidnya Pak. Waktu kita bongkar masjid itu ada satu orang datang sama saya, Ustaz, saya punya istri baru meninggal 40 hari yang lalu. Itu baru meninggal Pak, 40 hari. Ini kemarin kata dia, menjelang 40 hari, saya bongkar itu lemari istri. Ini kejadian betul. Saya bongkar lemari istri saya periksa-periksa kira-kira apa dia punya barang, karena saya punya anak semua laki-laki. Kira-kira saya punya istri ini mana barangnya yang bisa kita kasih sedekah. Dia cari-cari Pak, baju-baju istrinya, semua yang di lemari istrinya dia bongkar. Ternyata di rak paling bawah itu ada celengan kayu. Ada celengan kayu besar. Dia bilang, Ustadz, saya so buka kamar itu celengan kayu, itu istri saya punya. Saya ingat dulu beberapa tahun yang lalu saya punya istri, suruh bikin itu celengan kayu, tapi saya so lupa. Saya tidak pernah tanya. Rupanya dia tabung di situ Ustadz. Uang 50.000, uang 100.000, dia selalu simpan di situ. Kalau ada uang belanja lebih dia taruh di situ, tapi cuma yang 100.000 dengan 50.000. Saya baru buka kamar itu celengan Ustadz. Baru dia bilang, Ustadz, itu celengan tinggal kurang 400.000, 50 juta. Banyak Ibu? Banyak ya? Tinggal kurang 400.000, 50 juta. Saya coba diam, saya tunggu-tunggu kira-kira tipe tua ini mau sedekah di masjid, ya kan?
kira-kira dia mau sedekah di masjid ini. Oh, gagah ini. Dia bilang begini, Ustadz, saya mau tanya. Iya Pak. Apa pertanyaannya? Ustadz, kira-kira boleh itu yang 50 juta kurang 400 ribu? Saya mau pakai kawin ulang. Serius? Boleh saya mau pakai kawin ulang itu Ustadz? Saya setak kaget. Saya bilang sama dia, boleh Pak, boleh. Cuma karena itu warisan tidak boleh Bapak ambil semuanya. Karena Bapak punya anak, berarti warisan untuk Bapak di situ cuma 1/4. Cuma 1/4. Sisanya anak laki-laki itu dapat asobah, sisa harta. Jadi Bapak cuma bisa ambil, kalau 50 juta berarti cuma 12 juta. 12 juta setengah, 1/4 saja bisa diambil. Tidak semuanya jadi milik Bapak. Boleh Bapak mau kawin, tapi cuma itu jumlahnya. Dia bilang, oh begitu Ustaz. Oh iya, pergi dulu saya Ustaz, pulang saya. Saya bilang sebelum dia pulang, Pak, tipe pemai tua itu waktu dia batabung, dia ada bilang dia mau bikin apa itu doi? Dia bilang tidak ada Ustaz, dia tidak pernah baca cerita. Saya bilang begini, boleh jadi itu tabungan dia niatkan untuk umroh, boleh jadi dia niatkan untuk sedekah, boleh jadi dia niatkan untuk kebaikan, tapi belum sempat dia lakukan somati Pak. Kalau boleh ada sedikit dari celengan itu diniatkan sedekahkan atas nama istri. Saya bilang sama dia begitu sebelum dia pulang. Tipe itu pikirannya datil. Dia ambil DP motor, langsung tidak mau bilang apa-apa, dia pulang. Pergi dia. Besoknya datang orang bawa menkap ini, bawa muat semen dari toko. Datang di masjid baru kasih tahu, Ustaz, ini ada sumbangan 100 sak semen. Dari mana ini? Dia sebutkan dari almarhumah ibu itu. Saya bilang alhamdulillah. Ibu masa itu ceramah yang kemarin itu hati. Dia antar kemarin 100 sak semen atas nama istrinya. Coba ibu bayangkan, ibu tabung banyak-banyak, ibu niatkan kebaikan, kasih banyak-banyak saldo di rekening, baru meninggal dunia ibu, la ilaha illallah. Tipe tua itu begitu dapat itu rekening, dia mau tanya duluan, kira-kira boleh mau pakai kawin ulang ini, ya kan? Serius. Jadi tipe tua sanang-sanang angkat kaki dengan istri baru, dan ibu diazab oleh Allah di dalam kubur karena waktu hidup jarang sedekah. Nauzubillah. Jadi pulang dari ceramah ini kasih kosong jauh itu rekening. Ambil di situ berapa persen zakatnya, jangan lupa sedekahnya. Tanya masjid-masjid yang butuh, banyak orang-orang miskin di sekitar kita. Ini jalan kita untuk mengekalkan harta kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, 2024 debo semua habis. Mudah-mudahan Allah masih kasih kita kesempatan, Allah kasih kita sehat walafiat, mudah-mudahan umur panjang, insya Allah ada semangat beramal soleh. Di 2025 kita akan berbuat lebih baik, beramal lebih baik, meningkatkan investasi akhirat kita lebih banyak di tahun yang akan datang, insya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan Bapak Ibu. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.